Halo guys, selamat datang di Vivi Nuhat Tarot. Apa kabar kalian semua? Semoga kabar kalian selalu baik ya, selalu sehat, selalu dilindungi sama Yang Maha Kuasa. Amin. General reading kali ini saya ambil tema diam-diam. Ya, ini yang ada di dalam batin mereka saat melihatmu. Ya, saya ingatkan ini general reading, nggak akan semuanya resonate ya, karena ini pembacaan umum. Energinya banyak orang ya, jadi bisa resonate, bisa enggak, ya bisa juga vice versa, kebolak-balik. Jadi ambil positifnya aja, ambil yang baik, ambil yang bermanfaat, dan jangan lupa selalu serahkan semuanya kepada Yang Maha Kuasa. Oke, saya shuffle dulu kartunya. General reading. Diam-diam ini yang ada di batin mereka. Ini yang ada di batin mereka saat melihatmu. Ya, mereka melihat, mereka merasakan gitu ya. Aku lebih kayak merasa ini perasaan mereka saat melihat kamu gitu ya. Mereka itu merasa bingung ya. Merasa bingung kenapa sih kamu menghindari mereka? Kenapa sih kamu sekarang kayak menjauhi mereka? Mereka itu pengen gitu ya. Sebenarnya mereka pengen gitu untuk mendekati kamu, tapi nggak tahu. Mereka nggak tahu bagaimana cara untuk mendekati kamu karena kamu memang kayak saat ini lagi butuh waktu untuk menyendiri. Ya, saat ini kamu lagi memang lebih nyaman dengan kesendirian kamu. Gitu. Dan mereka bertanya-tanya, kenapa sih kamu sekarang lebih suka menyendiri? Kenapa sih kamu sekarang uh, menghindari mereka? Gitu ya. Dan mereka berpikir ya, tahu ini di batin mereka kayak mungkin kamu lagi banyak pikiran gitu ya sebenarnya. Kenapa kamu memilih sendiri? Kamu lagi banyak pikiran, kamu lagi overthinking, kamu lagi mungkin memiliki apa ya, ada banyak pertimbangan atau ya, kamu dalam kebingungan. Dan kebingungan apa gitu ya. Ya, jadi ya ini kartunya nggak spesifik ya. Jadi ya, intinya di sini kamu sedang dalam menghindar. Ya. Dan sebenarnya mereka penasaran, pengen gitu ya tahu kenapa kamu menghindar gitu kan. Nah, ya. Kamu tuh sekarang lebih nyaman dengan kesendirian kamu lebih nyaman dengan keheningan gitu ya. Kamu benar-benar kayak sekarang lagi diam di rumah, nggak nggak terkoneksi dengan siapapun ya, terutama untuk orang-orang luar gitu ya. Dan mereka sangat mencari tahu sebenarnya. Mereka sangat penasaran dengan apa yang sebenarnya sedang terjadi sama kamu gitu ya. Karena mereka juga di sini tuh nggak paham ya. Mereka nggak paham dengan apa yang sedang terjadi sama kamu. Mereka nggak tahu ya. Mereka cuman menerka-nerka ya. Cuman mengira-ira
sebenarnya mereka pengen mendekat ke kamu, ya, tapi kayak kamu lagi nggak bukain pintu untuk siapapun. Kamu lagi butuh menyendiri, butuh meditasi, butuh menenangkan diri, gitu. Dan ya di sini tidak begitu jelas ya apa yang sedang kamu hadapi. Ya boleh share di komen gitu ya, apa yang lagi kalian hadapi saat ini, situasi apa yang membuat kamu lebih memilih untuk menghindari mereka, lebih memilih untuk diam di rumah menenangkan diri ya, boleh di-share gitu. Hmm. Ya, dan kenapa kamu sekarang itu menjadi tenang banget? Kenapa kamu menjadi sangat diam gitu ya? Kamu nggak sekarang nggak banyak cerita sama mereka gitu ya? Kayak apapun situasi kamu, problem apa yang lagi kamu hadapi, kamu tuh lebih suka untuk menyimpan untuk diri kamu sendiri ya. Kamu lebih memilih untuk menyelesaikan ya. Sekarang kamu tuh nggak banyak cerita, nggak banyak atau kamu eh, nggak meminta pendapat sama mereka gitu ya. Apapun masalah kamu, kamu lebih memilih untuk menyelesaikan problem kamu sendiri gitu ya. Tapi di sini mereka melihat kamu sangat tenang sekarang. Ya, apapun situasi kamu, ya bagaimanapun mungkin eh, sebenarnya kamu tuh lagi di fase atau di masa yang sebenarnya bingung gitu ya. Untuk mereka sebenarnya. Tapi di sini ya kamu lebih terlihat tenang dan mereka merasa tenang gitu ya melihat kamu yang lebih lebih apa ya lebih logis, lebih hati-hati dalam bertindak, lebih hati-hati dalam mengambil keputusan gitu kan. Mereka juga melihatnya udah tenang gitu ya. Apapun yang kamu hadapi, situasi apapun yang sedang kamu hadapi, mereka yakin kamu mampu untuk menyelesaikan gitu ya, tanpa kamu meminta pertimbangan ke mereka, tanpa kamu cerita ke mereka, mereka yakin kalau kamu bisa, kamu mampu untuk menyelesaikan masalah kamu sendiri. Gitu ya, melihat kamu yang sekarang tuh jadi lebih tenang, gak gerusa-gerusu gitu kan, udah lebih matang ya. Ya meskipun kamu butuh waktu, ya di sini mereka melihat ya meskipun kamu butuh waktu untuk mengambil tindakan, untuk mengambil keputusan gitu kan. Tapi itu lebih baik. Ya menurut mereka itu lebih baik dibanding kamu gerusa-gerusu gitu kan, kamu impulsif mengambil tindakan cepat, ya itu mungkin buat mereka kayak ketar-ketir, khawatir gitu ya. Tapi dengan ketenangan kamu, dengan kamu sekarang yang selalu mempertimbangkan, ya selalu penuh pertimbangan. Jadi mereka percaya, mereka yakin. Kamu bisa melaluinya, kamu bisa menyelesaikan semuanya. Gitu ya. Mereka yakin kamu akan baik-baik aja. Gitu. Ya. Eh, mereka itu merasa gitu ya. Kamu tuh sekarang apa-apa sendiri. Apa-apa sendiri. Sekarang kamu kayak apa ya? Mereka merasa kok kamu berubah sih gitu ya. Kok kamu nggak mencari aku sih? Gitu ya. Kayak kamu sekarang lebih fokus kepada hidupmu sendiri. Kamu lebih fokus untuk diri kamu sendiri. Kamu lebih fokus dengan masa depan kamu. Fokus dengan tujuan hidupmu, apa yang kamu inginkan. Gitu ya. Jadi mereka merasa ada perasaan kesel gitu ya.
Mereka berpikir kamu kok berubah gitu. Ada apa? Kenapa kamu berubah gitu? Kenapa kamu kayak sekarang itu jarang jarang ngajak mereka gitu ya. Ada perasaan kesel juga kenapa kamu sekarang lebih fokus kepada diri kamu sendiri. Kamu lebih fokus pada apa yang sebenarnya kamu lebih fokus aja dengan apa yang bisa kamu kontrol, apa yang bisa kamu kendalikan, gitu kan? Ya, mungkin kenapa kamu lebih memilih untuk tidak bercerita, memilih untuk diam, memilih untuk menyelesaikan semuanya sendiri ya. Karena kadang kalau kamu cerita, ya bukannya mereka memberikan solusi, ya kadang mereka malah memprovokasi gitu kan, menghakimi gitu dan itu justru akan bukannya membuat kamu tenang, bukannya membuat kamu akhirnya mendapatkan uh, sudut pandang yang lain, tapi justru membuat kamu merasa makin ya makin kesel, makin makin apa ya, makin buram gitu ya, makin nggak jelas gitu, makin nggak tahu arahnya, makin nggak tahu gimana kamu ngambil keputusan gitu kan. Makanya kamu akhirnya ya lebih fokus kepada hidup kamu, lebih fokus pada apa yang bisa kamu kontrol, dan kamu lebih kayak ya udahlah gitu kan. Kayak apapun yang membuat kamu nggak nyaman ya kamu memilih untuk menghindar, menjauh. Itu demi ketenangan kamu, demi uh, kamu tetap mampu berpikir jernih gitu ya. Jadi kamu sekarang lebih mempercayakan atau kamu lebih percaya kepada diri kamu sendiri di sini terutama dalam hal pengambilan keputusan gitu. Tapi di sini ya mereka melihat atau ya di batin mereka kayak kamu sekarang tuh makin makin happy aja gitu ya. Kamu makin happy, makin percaya diri, kayak makin yakin dengan tindakan kamu gitu ya. Kamu punya keyakinan penuh dengan apa yang kamu lakukan, apa yang kamu kerjakan ya. Dan kamu mendapat support penuh dari keluarga kamu gitu. Ya, jadi sekarang kamu tuh lebih memilih atau ya pada akhirnya kamu kembali kepada keluarga kamu ya. Ternyata kamu mendapat dukungan dukungan yang penuh dari keluarga kamu. Kamu mendapat support, kamu mendapatkan kasih sayang, kamu mendapat kepedulian dari keluarga kamu ya, dari keluarga kamu ya, dari saudara-saudara kamu, dari teman-teman kamu gitu. Makanya ya meskipun tanpa mereka itu tidak berarti kamu tuh sendiri gitu ya. Cuman mungkin kamu lebih kayak sekarang udah paham aja gitulah ya mana yang bikin kamu merasa aman, bikin kamu merasa nyaman ya. Yang buat kamu merasa diterima, ya itulah yang akan kamu datangi gitu ya. Kamu udah tahu lah ternyata bersama mereka itu membuat kamu merasa justru ya terutama di sini perasaan ya. Aku ngebacanya, aku ngerasain gitu. Setiap kali bersama mereka, energi kamu tuh negatif, ya. Kamu jadi banyak kepikiran gitu ya dengan sikap mereka atau ucapan mereka. Ya dan kamu merasa bersama mereka itu kayak menjadi ajang kompetisi gitu. Makanya kamu gak nyaman. Makanya akhirnya ya kamu stres sendiri gitu ya.
kamu kepikiran. Makanya kamu milih untuk menghindar sama mereka, ya karena bersama mereka itu justru kamu merasa kewalahan, gitu ya. Dan sekarang dengan kamu bersama keluarga, sama temen ya, ada orang-orang yang tulus sama kamu, yang mensupport kamu, dan disitulah kamu berada. Dan disitulah kamu merasa ya tempat kamu, ya atau ya di sinilah bersama keluarga lah kamu merasa lebih diterima apa adanya, gitu kan, tanpa ada persaingan, tanpa ada kompetisi, dan kamu mampu atau kamu bisa lebih fokus kepada hidup kamu sendiri, ya kamu lebih fokus kepada uh, karir kamu, pekerjaan kamu, gitu ya. Kamu sekarang menjadi lebih jernih, ya, jadi lebih jernih aja, ya. Dan mereka bisa melihat itu setelah kamu menghindari mereka, setelah kamu menjaga batasan sama mereka, dan kamu bersama orang-orang baru sekarang, bersama keluarga kamu lebih fokus, kamu lebih tertata, gitu kan. Hidup kamu lebih tertata, ya kamu lebih bisa mengatur hidup kamu, bisa mengatur waktu kamu, gitu ya. Hidup kamu jadi lebih teratur, gitu. Oke, silakan dengan kartu oracle-nya. Bagaimana? Atau ini ada di bagian. Hmm. Sepertinya kamu udah selesai. Ah, atau iya, aku rasa di sini lebih ini kartu lebih kayak ke pesan, ya. Pesan untuk kamu. Apapun yang membuat kamu terluka, ya. Yang membuat kamu sakit hati, kamu diminta untuk menyembuhkan. Untuk menyembuhkan, untuk memaafkan, gitu ya. Supaya hidup kamu lebih lebih ngalir. Supaya hidup kamu lebih tenang. Supaya hati kamu lebih damai. Gitu ya. Kamu diminta untuk menyembuhkan, ya, apapun yang mereka lakukan ke kamu. Ya, luka-luka yang mereka kasih ke kamu. Maafkan, sembuhkan, akui perasaan kamu. Ya, akui kalau kamu terluka, akui kalau kamu sakit hati, ya, akui kalau kamu gak nyaman bersama mereka, gitu. Dan nggak apa-apa kok, gitu ya. Nggak apa-apa kok kalau kamu sekarang berjalan sendiri. Nggak apa-apa kok kalau sekarang kamu menjauhi mereka. Selama itu untuk kebaikan kamu, ya, itu keputusan yang benar, gitu ya. Di sini kartunya bilang kalau ya memang kamu diminta untuk menjauh sih, diminta untuk menjauhi mereka, untuk mereka yang toksik, untuk mereka yang hadir hanya untuk kayak pamer, gitu kan. Di sini tuh energi yang aku rasakan, gitu ya, dari mereka itu kayak lebih kalau lagi bareng sama kamu, kayak suka menunjukkan pencapaian mereka, gitu kan. Suka, intinya kayak nggak mau nggak mau kalah sama kamu, selalu menonjolkan diri, gitu ya. Selalu pengen terlihat wah, selalu pengen terlihat ya lebih menonjol, gitu ya. Makanya di sini dibilang eh, atau diminta untuk menjauh, menjauhi mereka, menjauhi hal-hal yang toksik, menjauhi hal-hal yang bikin kamu hanya membuat pikiran kamu
keruh, perasaan kamu nggak nyaman gitu kan, dan kamu diminta untuk lebih fokus kepada hidupmu, fokus kepada pertumbuhan, ya, fokus kepada evaluasi diri, gitu ya. Dan jangan lupa, ya, jangan lupa untuk rawatlah diri kamu, cintailah diri kamu, ya. Kamu jangan cuman peduli sama orang lain, ya. Kamu jangan cuman memperhatikan orang lain, kamu jangan cuman memberikan perhatian kepada orang lain, ya. Kamu harus mengutamakan diri kamu sendiri dulu, ya. Kasih reward ke diri kamu, ya. Tampillah cantik, gitu kan. Rawatlah diri kamu, tampillah cantik. Fokuslah kepada hidup kamu. Fokuslah kepada apa yang bisa kamu lakukan untuk diri kamu. Ya, di sini kamu diminta untuk kamu tuh sebenarnya cantik. Ya, kamu diminta untuk lebih peduli sama diri kamu sendiri. Gitu. Ya. Jadi nggak usah fokus sama mereka. Nggak usah fokus sama apa yang sudah mereka lakukan ke kamu. Ya. Jadi dari 3 kartunya ini, ya kamu cuma diminta untuk fokus sama diri kamu sendiri. Ya. Rawatlah diri kamu, percantik diri kamu. Tunjukkan ke mereka kalau tanpa mereka, kamu justru lebih glow up. Gitu. Ya. Oke, di sini zodiak yang paling kenceng, ya, yang aku rasakan itu ada di Leo, Aries, Sagittarius, ya. Lebih kenceng di Leonya. Kemudian ada Taurus, Virgo, Capricorn, ya, kenceng di Virgonya. Ya, ada Gemini, Libra, Aquarius, ya, Pisces, Cancer, Scorpio, tapi nggak sekencang yang lain. Oke ya, sekian dulu readingannya ya. Terima kasih yang udah menonton sampai selesai. Terima kasih yang udah like, comment, and share video saya. Terima kasih juga yang udah mendukung channel saya dengan subscribe channel saya. Doa yang terbaik untuk kalian semua ya. Oke, sekian dulu readingannya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Bye-bye.